Eh, kok belum tidur? Daripada pikiran kita ngawur, Mending kita baca kitab suci aja yuk. Biar iman kita subur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah kita mendengarkan bacaan Injil untuk esok hari dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. pada suatu ketika Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan menggunakan perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan nikah ini.' Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, 'Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah itu.' Maka pergilah para hamba, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?' Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, 'Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi, sebab banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.' Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam, Mbak Esther. Selamat malam, Frater. Ya, mungkin Mbak Esther bisa memperkenalkan diri, dari lingkungan mana atau aktif di mana di paroki, silahkan. Saya Esther dari lingkungan Mangun Wijoyo. Saya aktif sementara saya masih aktif di lektor saja sih, Frater. Oh, pantesan ya, bacanya bagus Bapak Ibu. Wow, terima kasih Frater. Ya. Frater lebih hebat loh. Saya penggembira saja kalau di Oh gitu paroki. ya. Tapi saya sering dengar acara ini 10 menit sebelum tidur, saya selalu dengar suara Frater. Suaranya enak sekali. Terima kasih. Iya, Frater, saya mau tanya, sebetulnya siapa sih yang layak gitu untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Karena dalam perumpamaan tersebut kan hal kerajaan surga itu seumpama seperti seorang raja yang mengadakan pesta nikah untuk anaknya. Dan hamba yang pertama, kelompok hamba pertama dikirim untuk mengundang orang-orang untuk hadir ke dalam pesta pernikahan. Mereka hamba-hamba itu tidak diindahkan sama orang-orang yang diundang. Akhirnya kirim lagi orang yang berikutnya, itu pun juga tidak diindahkan, malah justru ada yang dianiaya dan dibunuh. Nah, akhirnya sekelompok hamba lagi pergi lagi untuk mengundang beberapa orang sesuai dengan perintah raja untuk mengundang orang-orang yang ditemui di persimpangan-persimpangan jalan. Tetapi justru ada orang yang bersedia hadir ke dalam pesta tersebut dan tidak menggunakan pakaian pesta. Justru raja marah dan menyuruh hamba-hambanya untuk mengikat dan mencampakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Iya. Nah, itu saya bingung tuh, Frater. Jadi kira-kira siapa gitu loh Iya. yang paling
layak. Kalau kita baca kan tadi yang pertama, kelompok orang yang pertama yang diundang tapi terus membunuh hambanya itu tidak layak, ya kan? Ya. Nggak datang ke pestanya juga, berarti Ya, mereka sudah nggak layak. diundang, tidak mau hadir, Tidak ya. mau hadir, Iya. satu. Tapi yang kedua udah hadir, nah tapi karena dia nggak berpakaian pesta aja kok jadi nggak layak. Ya. Itu kan pertanyaan kita ya. Iya. Terus siapa yang layak gitu kan? Nah, kalau dalam cerita orang Yahudi gitu, tradisi Yahudi, kalau misalnya pesta pernikahan pasti disediakan suatu pakaian pesta gitu. Bisa kita lihat di Perjanjian Lama. Nah, jadi ketika udah diundang pesta, harusnya udah disediakan pakaian pesta, ya kamu pakai pakaian pesta yang disediakan raja gitu kan. Oh, Nah, jadi raja itu merasa kamu udah saya undang, tapi ketika udah diundang kok nggak pakai pakaian pesta. Seakan-akan tuh bagi si raja nih malu-maluin, saya udah ngundang kamu dan sudah menyediakan pakaian-pakaian pesta, tapi kamu nggak mau memakainya gitu. oh ya. Jadi seakan sepertinya tidak menghargai si tuan rumah, padahal sudah disiapkan dan dia enggan menggunakannya. Iya. Gitu ya, Frater ya. Oke, baik. Mungkin kalau dalam kehidupan ini ya kita itu udah dibaptis gitu kan, kita udah dipanggil oleh Tuhan gitu. Ada orang yang tidak mengindahkannya, udah dipanggil misalnya, bahkan lebih konkret lagi misalnya ditunjuk jadi ketua lingkungan misalnya, dia udah dipilih tapi nggak melaksanakan tugasnya gitu, tidak oke. menanggapi perutusan itu. Iya. Nah, jadi menurut Allah itu yang tidak berkenan. Tapi juga mungkin ada kesibukan satu dan lain hal, belum tergerak hatinya. Tapi bagi mereka yang menanggapi undangan Tuhan itu, perutusan Tuhan itu, itulah yang berkenan dan Gitu. pasti banyak berkatnya. Gitu. Mungkin kurang lebih gitu. Gitu ya. Jadi pesan moralnya kalau boleh disimpulkan ya, Frater ya. Jadi barang siapa yang sudah dipanggil dan sudah bersedia, dia harus konsekuen dengan panggilan tersebut. Misal jadi ketua lingkungan, ya harus konsekuen. Sudah jadi mau jadi ketua lingkungan, bersedia menjadi ketua lingkungan, ya dia harus melakukan hal-hal yang harus dilakukan oleh ketua lingkungan, gitu ya, Frater ya. Ya kurang lebih begitu. Jadi Bapak Ibu, bagi kita yang sudah dibaptis, sudah dipilih bahkan menjadi pelayan-pelayan Tuhan, dan saya pun juga demikian, ini menampar-nampar pipi saya kadang-kadang sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang yang sudah dipilih, saya seharusnya berbuat atau melayani umat dan mengindahkan perutusan Tuhan itu. Mari kita hening sejenak, kita mohon rahmat supaya kita bisa melayani dengan sepenuh hati, mengindahkan perutusan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, setelah kita mendengarkan bacaan Injil untuk esok hari, mari kita persiapkan hati untuk berdoa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sanggup patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat tidur. Selamat tidur.